Semangat pagi. Ya, semangat pagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang sudah hadir secara online, baik itu dari pagi ataupun baru saja join di breakout session persembahan dari Dana dan juga Ignition. Nah, di sini saya nggak sendiri. Perkenalkan, saya Rensi Triasari, saya selaku Government Relation Leads Dana Indonesia. Dan langsung saja saya akan memanggil rekan saya untuk kita ngobrol dan berdiskusi. Untuk siang hari ini kita akan bahas evolusi dompet digital untuk transaksi masa depan. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang rekan saya yang pertama, ada Erwin Utama sebagai Business Ventures Head Dana Indonesia. Dan yang kedua, saya juga nggak sendirian di sini, ada Ivan Kusuma selaku Head of Investment and Insurance Dana Indonesia. Silakan. Mungkin kita bisa foto dulu? Foto dulu ya? Foto dulu? Oh, oke. Oh, fotonya di atas? Atau langsung aja? Oh, di akhir? Oke. Siap. Please have a seat, gentlemen. Yes, thank you. How are you feeling, guys? Good, pretty good today. Nervous? A little bit? A little bit, I'm okay. Oke. Yes. Nah, teman-teman, sebagaimana kita tahu ya, kalau kita bicara tentang evolusi, apalagi dompet digital, mungkin kami adalah salah satu dari pelaku dompet digital tersebut. Di Indonesia ada berbagai macam techfin players, kita menyebutnya adalah teknologi financial. Jadi kalau bicara tentang adopsi digital, maka erat hubungannya, atau ketika kita bicara tentang evolusi, itu erat hubungannya dengan adopsi digital, right? Nah, sudah ada rekan-rekan saya yang akan hadir di sini yang nantinya kita akan coba berdiskusi dan memberikan penjelasan, right? Oke, saya terlalu miring ya Mas, maaf ya. Kita akan mendapatkan penjelasan dan juga gambaran sebagaimana perjalanan ataupun evolusi dompet digital ini di Indonesia khususnya. Nah, mungkin berbagai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan dompet digital ini dapat langsung dinikmati oleh teman-teman, terutama dengan bonus demografi yang sekarang ini lebih dari 68% sedang kita nikmati. Itu adalah ceruk peluang yang tentunya tidak, itu adalah opportunity, itu adalah kesempatan. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama dulu untuk Ivan. Nah, gimana sih Ivan melihat bagaimana peluang industri e-wallet atau yang biasa dikenal dengan sebutan teknologi finansial di Indonesia saat ini, Ivan? Apakah dari point of view-nya Dana sendiri atau bahkan dari point of view-nya kita sebagai pelaku digital economy di Indonesia? Bagaimana Ivan melihat perkembangan ataupun potensi ya dan peluang untuk industri e-wallet ini saat ini? Silakan, Ivan. Oke, thank you Rensi. Selamat sore semuanya ya. Kabar baik semua dan sehat selalu ya. Nah, jadi tadi Rensi sempat mention ya mengenai penduduk Indonesia. Pertama, jadi kalau ditanya peluangnya gimana, mungkin kita perlu balik dulu ke basicnya dulu ya, manusianya dulu di Indonesia ya. Tadi Rensi bilang betul. Kita penduduk Indonesia nomor 4 terbesar di dunia, 270 juta as of now. Dan kemudian kalau kita digest lagi dalamnya, 69% itu adalah usia produktif, 15-64 tahun. Nah, jadi kita nggak hanya menang dari sisi quantity, tapi juga dari quality. Itu bonus demografi itu once in a lifetime opportunity. Nah, itu berarti kan modalnya udah ada ya Indonesia ya? Betul ya? Betul. Nah, terus tadi kalau teknologi informasi, techfin, teknologi finansial ya. Nah, kita mungkin mundur ya. Teknologi, buat jadi teknologi ada, perlu apa sih? Infrastructure, perlu channels ya. Nah, kita lihat Indonesia dengan jumlah sebanyak itu, gimana nih untuk penetration internetnya? Kita ternyata 70-an%. Dari jumlah 212 juta sudah terekspos ke internet. Dari jumlah smartphone pun juga nggak kalah banyak, hampir 200 juta. Nah, penetrasinya itu kurang lebih sekitar 60-70%. Ya, mungkin bisa izin ditampilkan juga untuk infografis dari yang mungkin bisa membantu Ivan untuk memberikan paparan lebih detail lagi ya. Silakan. Oke, thank you. Nah, di sini bisa lihat tadi ya, populasi
274 juta. Nah, smartphone 199 juta. Itu udah sekitar 60-70% dari populasi Indonesia. Dan lagi-lagi nggak hanya dari jumlah, tapi juga dari quantity. Tahu nggak, Rensi ya? Saat ini rata-rata penduduk Indonesia itu sekitar 5,5 jam tiap hari pegang smartphone. Jadi kalau kita bangun jam 6, tidur jam 10, kurang lebih sepertiganya itu habis di smartphone. Nah, jadi sebenarnya modalnya ada, manusianya ada, channelnya ada. Nah, yang problem apa sih tantangannya? Satu adalah literasi keuangan. Indonesia financial inclusion rate baru sekitar 76%. Dibanding Malaysia, Thailand 80%. Dibanding Singapura 98%. Kita very much behind ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara dompet, bicara digital payment, di Indonesia masih didominasi oleh use case-nya cash gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat 536 billion US dollar untuk payment in cash. Wow, that's a lot. Yes, that's huge ya. Dan juga sebenarnya transaksi cash itu ada cost-nya gitu loh. Dari data kita pernah survei, kurang lebih biayanya itu sekitar 5% dari total operating cost suatu banks itu kepake hanya untuk handling cash. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau ini bisa di-eliminate atau dikurangin, berarti ada biaya yang bisa kita save. Dan juga kalau kita lihat dari digital payment yang sudah ada dan tumbuh, salah satu juga termasuk dengan Dana, kita lihat per 2021, di angka di sana ya, saya baca mungkin agak terlalu kecil, transaction value itu sekitar 16 juta gitu ya. Nah, jadi dibandingkan dengan yang 536 billion, it's still baby gitu loh. Jadi the peluang is huge, is gigantic. Seperti itu bayangannya. Jadi untuk bisa terbang jauh sangat-sangat besar sekali. Oke, jadi dari yang paparan ini kemudian kita bicara tentang modal ya, potensi dan juga adanya peluang yang memang bisa diambil oleh pelaku industri e-wallet ini untuk terus dan tumbuh dan juga berkembang. Menarik sekali, Ivan. Nah, saya mau ke Erwin dulu nih, Mas Erwin. Kalau tadi Mas Ivan sudah bicara tentang peluang dan modal kita nih, teman-teman. Teman-teman tadi juga lihat dari data tersebut ternyata sangat huge angkanya untuk bisa bertransaksi secara cash begitu ya. Maksudnya harganya mahal. Ini mungkin saya juga bisa sharing sedikit bahwa ketika kemarin kita baru kembali dari Papua, tentu itu adalah sesuatu hal yang, you know right. Jadi memang kita semua yang hadir di sini ingin mengencourage teman-teman juga untuk kaitannya mengubah habit atau lifestyle. Nah, Mas Erwin, kalau tadi kita sudah bicara tentang modal nih Mas Erwin, bagaimana sebenarnya gambaran evolusi e-wallet ini sendiri? Mungkin dari point of view-nya Mas Erwin sebagai yang masak gitu ya, istilahnya yang mengembangkan beberapa layanan-layanan finansial di Indonesia. Silakan Mas Erwin. Oke, thank you. Mungkin dari sisi evolusi ya, secara digital wallet ya, mungkin kita udah ada di beberapa tahap ya. Mungkin ada satu slide yang mungkin kita mau tampilkan ya, Oke. untuk biar lebih jelas. Boleh mungkin dibantu? beberapa tahun terakhir kita mungkin bisa dibilang lebih di stage pertamanya yang untuk fungsi digital walletnya untuk lebih yang core necessity, dan fungsi paling pentingnya itu adalah untuk payment dan transfer kayak gitu ya. Dan kita juga bisa lihat dari beberapa tahun terakhir itu juga dari sisi merchant, baik itu institusi, dan mereka juga udah mengadopt cashless payment ya. Dan itu juga mungkin secara growth-nya juga cukup pesat over the last few years, mungkin dari efek samping juga karena pandemi dan orang juga nggak mau handle cash, dan itu sangat increase growth-nya cukup banyak kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah ini kita sekarang lebih ke stage ini nih, di mana saya lebih sebutnya lebih ke embedded finance nih, di mana secara digital walletnya itu akan mengintegrasi untuk memberi layanan dan keuangan produk gitu ya ke pengguna, terutama ini akan sangat membantu untuk population yang unbanked dan underbanked gitu, soalnya mereka agak susah ya untuk akses itu, dan di situ juga akan membantu secara financial inclusion dan untuk membantu mereka ambil langkah pertama lah untuk bisa mengutilisasikan layanan dan produk keuangan yang tersedia untuk mereka gitu, dan itu akan secara
usage-nya itu akan lebih seamless ya. Jadi juga kita akan bantu dari sisi itu. Dan menurut saya kita pada saat ini baru di stage ini nih dan masih agak early stage banget, banyak yang masih bisa kita kerjakan di sisi ini gitu. Dan kedepannya sebenarnya kita bisa berevolusi ya kalau mungkin dengan topiknya ini gitu dengan beberapa cara gitu, tapi menurut saya mungkin secara digital walletnya ke depan bakal akan lebih smart gitu. Smart dalam arti bukan cuman dari sisi payment dan yang tadi yang embedded finance ya, tapi juga mungkin bisa melakukan beberapa hal yang contoh store beberapa hal-hal yang ada di dompet sekarang gitu, misalnya personal ID, KTP, SIM, juga bisa loyalty card from merchants, mungkin juga bisa kedepannya juga bisa mungkin store cryptocurrency, NFT assets, you know, and those kind of things gitu. Right. And also ultimately why it's called smart gitu, it's because digital walletnya itu harus bisa membantu para penggunanya itu untuk make the smart choice in terms of pengelolaan keuangannya mereka gitu, supaya mereka inilah lebih baik ya dalam pengelolaan keuangan pribadinya mereka gitu. Questions. Are we there yet? We are probably on stage Are we 2. getting there? We are hold your horses, slow down. We are still in stage 2. I think in some points kita udah ada ya. Mungkin ada beberapa hal yang tadi saya mention di stage 3 juga udah ada. Tapi I think the focus right now is still and the priority is still on the second one, on the embedded finance. I think because there's still a lot of people without access untuk ke layanan dan ke produk keuangannya, and that's where priority should be kayak gitu. I see. Wow, berarti kalau kita bicara tentang smart itu masih beberapa tahapan yang ingin kita capai ke sananya begitu ya, Erwin. Menarik sekali. Mungkin teman-teman di sini nanti ataupun yang join secara online bisa mengajukan pertanyaan. Nanti jika bisa kita akomodir, kita bisa bantu jawab juga. Nah, awesome. Tadi dari beberapa yang kita sudah lihat di sini ada beberapa stages di sini. Stage awal adalah payment and transfer. Saya yakin teman-teman di sini ataupun yang join secara online sudah pernah. Kira-kira sudah pernah atau belum? Atau ada yang belum pernah menggunakan dompet digital? Kita tidak sebut brand di sini spesifik, tapi ada nggak sih yang sudah pengalaman ada di stage 1? Saya ingin tahu deh. Yang sekarang merasa baru mengutilize stage pertama, siapa? Atau sudah di stage kedua? Sudah mau mulai pakai selain dari transfer dan yang lain-lain? Sudah pakai ya Mas? Mantap, nanti kita sharing lagi. Stage yang 3 mungkin PR-nya kita semua ya, Erwin di sini. Right, oke, kita akan ngobrol lagi nanti kalau untuk part yang homework ataupun PR ini. Nah, saya balik lagi ke Mas Ivan nih, Mas Ivan. Kalau tadi Mas Ivan sudah bicara tentang peluang, potensi, bahkan Mas Erwin sendiri juga sudah menjelaskan bahwa masih panjang untuk room for us to grow gitu ya, especially di Indonesia untuk saat ini. Nah, kalau judging dari apa yang sudah dipaparkan tadi bahwa kita baru ada di stage kedua, sebenarnya apakah masyarakat yang sekarang ini ke-trigger pakai e-wallet itu hanya gara-gara promo, atau sebenarnya kita bisa loh memanfaatkan beberapa services, layanan, dan juga produk selain ngejar promo. Gimana tuh Mas Ivan? Kalau menurut pandangan Mas Ivan, silakan. Thank you Rensi, menarik nih ya. Promo perlu atau enggak? Ya, jawabannya sih promo pasti seperti ini ya, istilahnya ya kayak gula ya, menarik semut-semut ya, juga menarik user untuk mencoba. I think at some extent promo diperlukan ya untuk membuat orang mencoba. Tapi kalau kita bicara untuk sesuatu yang sustainable, definitely kita butuh adalah kebutuhan. Apakah solusi yang ditawarkan ini menjawab kebutuhan dari user? Ya, kalau jawabannya adalah iya, maka tanpa promo pun definitely akan dipakai seperti itu kan. Nah, mungkin kita go yang basic dulu ya nih. Mungkin sebelum saya jelasin yang panjang lebar, paling gampang kalau kita bicara digital wallet ya, evolution, the easiest one itu adalah buat transfer. Paling mudah kan ya, buat transfer. Nah, dengan ada digital wallet ini mempermudah orang tuh jadi transfer. Kalau dulu mungkin harus punya account di bank, habis itu transfer juga kena ya. Dulu kalau real time online transfer 6.500. Kalau sekarang ada BI Fast mungkin di 2.500 gitu ya. Nah,
Contoh ya kalau kita pakai digital wallet di Dana deh ya. Ini sedikit iklan ya, tapi maksudnya contoh nih kalau seandainya pakai Dana aja kita bisa free transfer dengan 10 kali dalam sebulan. Itu udah cost saving berapa tuh? Kalau BI Fast berarti 25.000 sebulan kan. Nah, ini contoh adalah siapa sekarang dalam kita ini sebulan yang tidak transfer coba deh. Rensi pasti transfer kan, betul kan? Definitely. Nah, Ya. jadi ini udah bermudah gitu dengan adanya fitur payment dari sisi user itu people needs jadinya sekarang digital wallet. Itu pertama. Terus yang kedua adalah dari sisi counterparts merchant misalnya ya. Nah, selama ini kalau merchants ya tradisional ya, pilihannya kan cash gitu ya, cash basis. Uang lecek-lecek juga dikasih gitu ya, diterima ya. Nah, dengan sekarang udah dia namanya QRIS gitu ya. Dan as of now udah diterima lebih dari 17 juta merchants Indonesian wide gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi 90% itulah UMKM. Nah, jadi it helps juga dari industri UMKM itu untuk growth dengan introduce payment secara digital gitu ya. Kalau pakai digital wallet juga sebagai user gampang buat membayar di dalam deal dengan UMKM gitu ya. Pakai QRIS practice induce orang untuk bertransaksi, helps the transactions, help the business, everyone grow seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi nih yang lebih advance dibanding payment apa sih? Tadi financial inclusion ya. Kalau by definition OJK berarti adalah akses terhadap layanan finansial keuangan seperti itu ya. Untuk seluruh lapisan masyarakat Yes, tentunya ya. Jadi betul. tidak membeda-bedakan begitu. Ya. Nah, jadi mungkin contoh ya, kita bicara produk finansial ya sebagai illustration ya. Produk finansial dulu-dulu itu ya, yang tahu produk finansial itu hanya orang-orang yang mungkin menengah ke atas. Layanan wealth management di financial institution yang sudah established seperti itu ya. Nah, tapi kan tidak semua orang punya akses ke that institution seperti itu kan. Nah, dengan ada digital wallet atau juga mungkin TechFin ya secara keseluruhan, nah kita bisa menambahkan fitur untuk berinvestasi ke semua orang dengan secara mudah gitu ya. Nah, contoh lagi nih balik Dana lagi ya. Contoh Dana pertama untuk pendidikan, kita ada yang namanya rapor Dana. Itu untuk financial education 101 lah, basic-basic untuk yang mau tahu mengenai finansial. Itu free untuk semua, bisa dipakai. Bisa dipakai sendiri gitu ya Bisa, istilahnya. yes. Ya, Nah, self services ya. Habis Oke. itu kemudian kita juga introduce pilihan investasi untuk user. Dan yang paling mudah dan simple ya, yang mungkin dari mama papa saya juga aware, itu adalah investasi emas. Ya, emas secara Menarik. digital bisa dibeli lewat digital wallet sebagai channel untuk mulai berinvestasi dengan jumlah yang kecil. Bahkan mulai dari Rp1.000 pun bisa. Seperti itu, Rp1.000. Jadi uang sisa mau coba investasi langsung that possible. Nah, investasi udah, berikutnya apa? Asuransi. Yes, ya. Semua pikir asuransi ini susah carinya, mahal biayanya. Nah, di wallet Dana pun juga kita sediakan dan itu terjangkau and depend on your needs. Kalau mau tinggal klik as easy as seperti itu. Bisa pakai pengingat gitu nggak sih, Mas Ivan? Bisa kalau dia mau expire ada reminder supaya nanti Oh. bisa keep buying ya. Oke, Nah. jadi memang benar-benar dengan financial services yang sekarang ada dan juga disediakan oleh pelaku-pelaku industri e-wallet ini memang harapannya bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari ya. Exactly. Oke, ada tambahan lagi mungkin, Van? Ya mungkin saya ke industri capital market ya sebagai another illustration ya. Nah mungkin kalau teman-teman pernah kenal kata-kata reksadana contoh ya. Nah ya itu reksadana salah satu produk investasi lain ya yang juga cukup simple. Nah ini dulu ya ditawarin kebanyakan tuh lewat financial institution yang udah established. Contohnya banks lah ya yang paling umum. Nah tapi karena ditawarin channelnya terbatas, sampai dengan 2018, 2017 paling tuh cuma 1 jutaan gitu, number of registered customers ya. Kalau reksadana itu tercatat di KSEI kan ya, jadi jumlah single identity Ya. SID gitu ya. Nah tapi dengan ada teknologi diintroduce ya, dilakukan penawaran secara digital, nah menjadi expose ke lebih banyak orang. Now as of 2002 sudah hampir 8,6 juta. Nah jadi eksponensial sekali growth-nya. Dan ini kalau kita introduce ke pilihan kelas aset yang lain, tentunya juga akan efeknya sama seperti itu. Jadi dengan diintroduce dengan digitalisasi, semuanya itu yang tadinya orang nggak tahu, awareness-nya aja nggak ada, sekarang jadi aware. Yang lack of education bisa di-educate. Yang terakhir, mau transaksi jadi simple, bisa dilakukan semuanya lewat digital, termasuk digital wallet.
Seperti itu, Francis. Menarik ya. Jadi nggak cuman berhenti di transfer saja, Yes. tapi evolusi layanan dompet digital atau e-wallet ini sendiri sudah merambah kepada insurance and then protection, bahkan juga ke arah investasi begitu. Itu dipacu oleh beberapa adopsi pertumbuhan penggunaan digital di Indonesia secara menyeluruh. Tadi juga ada saya ingat pidatonya Pak Sam pagi tadi bahwa selama pandemi pun juga membantu atau men-trigger kita untuk para pengguna baru itu ada sekitar 27 juta atau berapa gitu tadi. That's interesting. Oke, thank you Mas Ivan. Saya kalau tadi sudah sangat lengkap, bahkan mungkin nanti akan bicara lagi tentang layanan finansial yang lain. Saya ke Mas Erwin nih, Mas Erwin. Nah, Mas Erwin, kalau bicara kalau tadi Mas Ivan sudah menjelaskan berbagai macam layanan yang bisa memudahkan teman-teman semuanya di sini ataupun yang hadir di rumah. Tentu ini untuk menuju ke sana tuh kan gak mudah ya, Mas Erwin ya. Kira-kira ada challenge atau tantangannya nggak sih Mas Erwin untuk bisa mewujudkan dan membuat suatu layanan finansial yang inklusi ini agar penerimaannya itu juga bisa tidak untuk penerimaan dari pengguna terhadap produk dan layanan sebelumnya itu mereka bisa dengan mudah terdeliver gitu. Kira-kira kalau dari point of view-nya Mas Erwin sendiri, tantangan yang saat ini dihadapin atau yang the most challenges itu apa sih Mas? Mungkin challenge-nya ada dua ya. Satu yang tadi juga dari saya sendiri udah pernah mention dan dari Mas Ivan juga pernah mention, yaitu terkait financial literacy-nya gitu ya. Pada umumnya mungkin masih banyak yang belum tahu gimana cara paling baik untuk mengelolanya gitu kan. Nah dari situlah sebenarnya dari sisi dana baik pun saya lihat ada beberapa fintech lain ya sebenarnya ada inisiatif untuk membantu para pengguna dompet digital ini dan mengedukasi mereka dalam beberapa aspek ya gitu. Contoh misalnya gimana untuk set budget gitu atau gimana untuk handle atau pembayaran utang atau pinjamannya mereka ataupun gimana melindungi finansial mereka bahkan gimana supaya mereka cegah tidak kena penipuan seperti itu gitu. Nah itu salah satu hal yang saya lihat itu sebagai tantangan gitu. Kedua selain yang itu kita kan udah membantu ya mengedukasi supaya mereka merasa aman dan nyaman. Yang kedua itu adalah trust dari usernya terkait penggunaan digital wallet untuk hal-hal lain. Soalnya tadi kalau kita lihat ya stage 1 itu masih payment and transfer dan mereka baru secara penggunaannya baru comfortable dari sisi situ. Nah dan sekarang kita juga mulai introduce another use case baru gitu kayak untuk misalnya itu investasi atau asuransi gitu kan. Dan dari situ mereka harus tahu gitu apakah ini sebenarnya aman nggak sih gitu. Is it ini gitu kan. So betul. From that side we have to assure them ya bahwa itu sebenarnya aman dari sisi kita gitu dan itu it's safe for them dan itu it takes time to build gitu but as it goes on time ya saya percaya juga kita bisa build kepercayaannya lah sama pengguna dompet digitalnya kayak gitu. So far I think that's two of the biggest challenge at the moment gitu. Ya, jadi lebih kepada memberikan kenyamanan dari efek security and then user accessible ya, tentu friendly dan lain-lain. Itu ada challenge nggak sih mungkin dari diri sendiri untuk bisa build something yang memang banyak para pengguna e-wallet itu concern salah satunya memang dengan security gitu. Nah, kalau dari Dana sendiri bagaimana mengadopsi security ini? Erwin. Tentunya kita beberapa elemen-elemen yang untuk memastikan maksudnya kita kerjasama dengan partner yang trusted, maksudnya yang udah di approve by OJK atau BI and so on and so forth gitu. So we give them a sense of bukan a sense but we really make sure that they feel secure gitu when you know they actually buying the insurance from us atau mereka tuh covered by siapa sih gitu dan terms and conditionsnya itu clear. What happens if ada masalah, mereka bisa
kontak kemana, kayak gitu. All those kind of things itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu buat dari sisi user untuk merasa aman gitu kan. Soalnya kan is different from a traditional way of investing or even purchasing asuransi yang bisa ngomong langsung ke agen asuransinya atau apa. Ini kan you're doing it secara digital gitu kan. So as much as possible, more communication dan more places where they can look for information dan untuk reach out ya kalau ada pertanyaan atau misalnya kalau ada apa-apa tuh mereka tuh sebenarnya dibantu oleh sisi Techfin-nya kayak gitu. That I think will help them ini ya jadi merasa lebih comfortable doing it later gitu. Right, oke. Thank you. Jadi it's a good point. Jadi kita juga ingin encourage para pelaku ini untuk terus mengupgrade literasi digital keuangannya ya, Erwin, secara tidak langsung. Kalau mungkin ada info-info yang ingin divalidasi, maka alangkah lebih baiknya kalau teman-teman pun juga mencari tahu informasi dan memvalidasi apakah itu benar, apakah itu valid, ataukah memang ini sesuai atau tidak. That's good, no wonder Dana kalau tidak salah mendapatkan license juga untuk security ini ya. Oke. Nah, mungkin aku boleh mundur ke belakang sedikit ya tadi Mas Ivan, kalau ketika kita bicara tentang peluang dan bicara tentang opportunity ke depannya nih Mas Ivan, transaksi digital ini kan akan semakin mendominasi ya. Kalau kita current state aja sekarang di Indonesia 75% masih lebih rendah daripada Singapura, right? Nah, mungkin kalau kita masih melihat peluang besar di depan sana, apa sih hal pertama yang menurut Mas Ivan cukup signifikan dan harusnya ini yang harus kita benerin dulu gitu atau kita improve cepat-cepat, apa itu Mas Ivan? Oke, jadi kalau tadi kan saya sempat mention ya bahwa manusianya ada, kemudian channel infrastruktur ready gitu kan. Nah, ada satu lagi nih yang menurut saya kita juga perlu improve, yaitu mindset dari kita semua gitu, dari masyarakat Indonesia sendiri. Tadi data menunjukkan ya, dari survei Indonesia itu rata-rata satu orang Indonesia menghabiskan 5,5 jam per hari di smartphone. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah habisnya buat apa gitu kan? Nah, kalau dilihat tuh kebanyakan aktivitas yang lasers gitu ya, ya sosmed, lihat-lihat mungkin gosip atau apa gitu ya. Nah, ini alangkah baiknya ya kalau kita bisa rubah gitu ya, supaya masyarakat kita sendiri juga secara sadar itu mencoba mencari tahu gitu, karena informasi apapun tersedia dimanapun, kalau dari sisi manusianya sendiri nggak excited, tidak mau pernah mencoba untuk mencari tahu, ya nggak kepake juga seperti itu. So it takes two to tango. Untuk financial literation definitely is a must ya, yang perlu dibuild. Itu adalah menurut saya dari semua stakeholders adalah hal yang paling penting untuk diimprove. Nah, dari semua stakeholders itu yang key-nya adalah dari masyarakat sendiri yang juga harus mau mencoba untuk berusaha ya. Aplikasi semua tinggal diklik, diinstall, nggak suka install lagi gitu. As easy as that. But you need the first click untuk mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Itu sih, Rensi. Oh, beri tepuk tangan yang meriah. Ini that's something. Jadi semuanya harus datang dari diri kita sendiri. Apakah kita ingin mengubah habit dengan kebiasaan itu atau tidak? Karena bagaimanapun secanggih-canggihnya kita mendevelop sesuatu yang memang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bahkan kita berharap bisa menciptakan dampak sosial ya untuk our society. Tentu ternyata semua berangkat dari diri sendiri. Menarik nih. Thank you Mas Ivan. Nah, kalau Mas Erwin sendiri bagaimana Mas Erwin melihat opportunity yang masih begitu besar di industri e-wallet ini khususnya di Indonesia, gimana Mas Erwin melihat itu ke depannya? Apakah kita cukup pede untuk bisa mencapai ke stage number 3 or gimana tuh Mas? Wah, lebih banyak daripada stage 3 nih, saya cuma tulisnya seperti 3 doang nih. Oh, tapi oke. Berarti masih ada sampai yang mungkin end game-nya adalah cashless semua ya Mas Erwin ya? Lebih dari itu sih. Lebih harusnya. dari itu, mungkin bisa di-summarize Mas. Tapi maksudnya saya enggak lah. Ya, building a cashless society. Tapi menurut saya sangat excited sih ya sebenarnya ya untuk ke depan pengembangannya dompet digital ke depan, dan mungkin tadi beberapa yang saya mention di stage 2 atau stage 3 itu sebenarnya pun itu
just a few things yang bisa kita kembangin ke arah situ. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum even kita consider, so such as it depends secara pengembangan kedepannya terhadap IoT, blockchain technology, AI, and even the metaverse gitu kan. Things could change very quickly gitu loh. And I'm quite positive thinking ya in terms of the kedepannya itu there's gonna be quite a lot of innovation that still to come lah dari sisi digital wallet ini, and I think we live in a very exciting times ya right now ya, di mana-mana fintech itu is evolving very rapidly and also being able to provide a lot of value for the users itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik gitu. So I really look forward to the innovations that's coming over the next coming few years gitu misalnya. Interesting, wow. Jadi masih terbuka sangat luas dan panjang untuk kita bisa berevolusi menjadi yang mungkin lebih bisa memudahkan teman-teman semua ini dalam bertransaksi sehari-harinya. Kita maunya end to end pun juga bisa tersedia oleh layanan teknologi finansial. Terakhir mungkin ada closing statement untuk para gentleman di sini sebelum saya akan buka 5 menit terakhir sesi pertanyaan. Silakan dari Mas Ivan dulu. Ya, kita live in a very excited times ya. Maksudnya Indonesia mendapatkan bonus demografi itu jarang banget, bisa satu cycle pas lagi banyak penduduknya, juga majority itu adalah umurnya itu yang produktif. Nah, jadi ini momen yang menurut saya itu bagus banget untuk semua perusahaan techfin. Definitely this is a golden time, dimana kalau kita mau kembangkan ya, itu target marketnya semua ada, teknologi semua ada. Mari yang saya highlight adalah mari kita semua itu mesti bahu-bahu nih untuk memberikan edukasi, karena edukasi itu jalan yang paling penting ya untuk membuka generasi ini supaya bisa melek finansial dan bisa menggunakan manfaatnya seperti itu ya. Jadi ya untuk yang ada di sini terutama ya, mulai untuk coba rajin mencari tahu, karena kita perlu juga usaha aktif ya dari semua users untuk bisa membandingkan juga, memberikan feedback, and that will become ini juga feedback buat kita semua buat jadi improve lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti itu, Rensi. Thank you. Dari Mas Erwin, silakan. Dari saya mungkin lebih ini kali ya, para bukan cuma buat dari Dana sendiri, tapi juga mungkin para fintech players lain ya, untuk di luar kasih value dan untuk membantu menjembatani financial inclusion dan memberi akses untuk populasi yang unbanked dan underbanked kayak gitu. Mungkin kita juga harus berusaha tetap untuk selalu berinovasi ya. Untuk again provide the best user experience and value to our users as well in the population of Indonesia lah. And there's still a lot of untapped market and potential as well. So the next few years I believe is going to be very exciting for all of us. Yeah. We look forward ya to it. Okay. Nah, I think that's a wrap ya. Terima kasih untuk Mas Ivan, Mas Erwin. Tetap semangat menciptakan dampak sosial dan ekonomi di Indonesia, terutama dalam mengembangkan layanan finansial di Indonesia. Memang benar harus hand in hand. Kita juga harus bekerja sama lintas sektor, baik itu pemerintah, pelaku industri, dan juga tentunya tidak kalah penting adalah teman-teman semua sebagai pengguna ya. Kalau memang belum, mungkin para calon pengguna. Oke. Mungkin saya akan buka satu pertanyaan karena waktunya juga sudah mepet sekali. Hanya akan terbuka satu pertanyaan. Silakan Mas, bisa disebutkan nama dan juga dari mana? Silakan. Perkenalkan nama. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Zaki. Saya dari Binus University. Kebetulan saya mahasiswa dan kebetulan juga saya founder dari mitrajustip.com kayak gitu. Nah, saya mau tanya. Bagaimana nih tanggapan Dana tentang startup yang baru mulai dan dia tuh masih kesulitan dalam masalah metode pembayaran seperti itu. Nah, apakah kontribusi Dana kepada startup baru ini sama halnya dengan startup besar yang misalkan menggunakan metode pembayaran Dana gitu dalam bisnisnya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Boleh
Mas Erwin? Oke, halo, perkenalkan. I think for now, in terms of solution pembayaran, terutama untuk integration untuk partner-partner ya atau online merchants kayak gitu, should be quite simple ya, as it should be standardized. It should not be a hard thing gitu, and it should be democratized gitu, di mana payment is the second thing that you should think of, meaning bukan berarti payment nggak penting ya, tapi maksudnya contohnya payment penting, tapi kayak secara fokusnya payment it should comes as something yang udah gampang gitu at this point gitu, and as the business owner or the startup owner, you should be focusing more on the business model and itself gitu kan ya. So at least from Dana perspective, we're very open to cooperation with any online merchants regardless of size. In fact, we try to obviously help more of the small businesses as well ya. Whenever startup founders reach out to us, and the solution is pretty straightforward, and there is support as well on that. So it's something that definitely we are more than happy to support. And if you have any questions or inquiries or need help in terms of the payment solutions, feel free to reach out to our team. See, for sure we can help you on that gitu. Awesome, mungkin nanti bisa reach out ke kita Mas di bagian kerjasama. And then kita coba assess yang pasti solusi untuk pembayaran dan juga pelaku startup, kita punya solusinya. Jadi kita tunggu ya mungkin. Oke, alright. I think time it's up ya. Thank you untuk semuanya. Thank you Ivan, thank you Erwin for joining with us. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu, baik itu untuk yang hadir di sini maupun startup founders. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.